pemalasan dendam sang villain demi orang yang dia cintai. Suatu hari, seorang anak kecil yang kelihatan lagi demam dan bangun dari tidurnya. Dan dia kehabisan air, jadi dia bakal mencarinya. Tapi pas mau keluar, dia tiba-tiba pingsan. Dan saat dia bangun, dia berada di ruangan yang gelap. Dan dia melihat ada orang lain yang berada di tubuh dia. Dan orang itu seperti ketakutan karena direinkarnasi menjadi anak kecil. Si anak tadi jelas marah kenapa ada orang yang memasuki tubuhnya, tapi suara dia tidak terdengar. Dan orang yang masuk ke tubuh anak itu menangis karena dia mati duluan. Pemilik tubuh asli ini mulai melihat ingatan dan perasaan orang itu. Tapi yang masuk ke tubuh itu tetap khawatir dengan pemilik jiwa tubuhnya itu. Dan si anak itu tersipu malu. Dia merenung padahal dia tadi sudah menjelekkan orang itu. Tapi dia masih khawatir ke anak ini. Karena anak ini tidak pernah diperhatikan sama ortunya. Dan dia mau tahu rasanya dicintai orang lain. Tapi dia bisa merasakan rasa dicintai sama ortu dari orang yang masuk ke tubuhnya itu, yang namanya Amy. Si anak jelas makin sedih melihat Amy yang menangis karena duluan meninggalkan orang yang dia cintai. Jadi si anak melihat ingatan si Amy dan dia jadi mengetahui soal Jepang. Dan tiba-tiba Amy terkejut karena dia masuk ke tubuh Remilia Rose Grauper, sang villainess. Jadi suatu hari, Remilia kecil bertunangan dengan Pangeran Willard. Remilia penasaran perasaan apa itu tadi. Tapi si ibu malah senang sendiri. Lalu dijelaskan cerita game yang dimainkan sama Amy. Jadi Remilia menjadi villain dan kemudian dibenci sama Willard. Lalu sang Star Maiden, MC gamenya muncul. Dia mulai dekat dengan karakter yang menjadi husbando dalam gamenya. Lalu mereka menyelamatkan dunia. Dan Remilia mengutuk dunia itu sendiri. Amy menangis melihat cerita Remilia. Karena Remilia itu adalah seseorang yang kesepian doang. Dan Remilia tersenyum melihat Amy yang mencintai dirinya. Dan Remilia menggunakan ingatan Amy agar dia bisa berada di dunia yang sama dan menjadi teman Amy. Dan Amy akan membuat Remilia menjadi orang yang tidak kesakitan lagi. Dan akan membuat Remilia mendapatkan kebahagiaan. Dan sekarang Amy sadar kalau ini nggak seperti di dalam gamenya. Jadi dia melakukan penelitian soal sihir menggunakan tubuhnya sendiri agar bisa meningkatkan sihirnya. Dan terpaksa Amy harus meminum obat yang rasanya jelek. Tapi kekuatan dia meningkat pesat. Dan seterusnya Amy mulai membasmi monster. Apalagi Remilia adalah anak Duke. Jadi soal uang dia tidak perlu khawatir. Lalu pas paman Remilia diserang bandit dan mau diserang, dia diselamatkan sama Amy. Dan si Amy senang karena bisa menyelamatkan pamannya. Tapi pada akhirnya itu sia-sia karena dia juga sakit dan meninggal. Dan seperti cerita gamenya, Claudia menjadi adik tirinya. Amy awalnya agak takut kalau merusak ceritanya, tapi setidaknya masa depan sedikit berubah. Karena di gamenya, Claudia menerima surat itu setelah ditemukan sama Star Maiden. Dan itu berisikan permintaan maaf bapaknya Claudia. Tapi sekarang mereka bisa baikan. Lalu Amy dan Claudia bisa seperti adik kakak. Lalu ada David yang katanya akan menjadi kesatria yang hebat banget. Tapi setelah mendengar Amy yang mencari kristal sendiri untuk menjadi lebih kuat, David pergi sendiri mencari kristalnya juga. Tapi dia hampir kalah. Dan untungnya Amy datang menyelamatkan David. Dan Amy sedih kalau temannya dalam bahaya. Dan David mulai terbuka ke Amy. Lalu ada Stefan. Dia adalah penyihir yang tidak akan menjadi penerus keluarganya. Makanya dia mau berkarir ke dunia musik. Awalnya dia mau berhenti, tapi dengan dukungan Amy, Stefan tetap melanjutkan latihannya menjadi musisi. Dan Amy menjadi orang yang selalu menolong orang yang membutuhkan bantuan. Dan itu sudah menjadi sifatnya Amy. Dan Willard, dia merasa didorong ke samping. Jadi dia ngomong dengan Amy kalau Amy itu terlalu hebat. Dan dia merasa tidak cocok untuk Amy. Tapi Amy menangis karena ini semua untuk mendukung Willard juga. Willard yang mendengar itu jelas minta maaf
dan akan memperbaiki dirinya juga. Dan itu terus berlanjut. Jadi di akademi, anggota OSIS sangat terkenal. Dan banyak orang yang memuji Amy. Dan banyak yang bilang kalau Amy adalah wanita yang sempurna banget. Lalu temannya bilang ke Amy kalau Star Maiden sudah masuk ke akademi. Dan pas perkenalan dirinya, Star Maiden namanya Pina, dia terlihat seperti wanita yang baik dan lembut banget. Willard juga nggak percaya kalau Star Maiden itu beneran ada. Anggota OSIS yang lainnya juga tertarik soal Pina. Amy jelas penasaran juga. Lalu Pina seenaknya masuk ke ruangan OSIS dan bilang kalau dirinya adalah Pina, sang Star Maiden. Remelia merasa ada yang aneh dan Pina langsung loncat ke Willard. Dan di sini Willard tidak marah ke Pina dan Pina diberikan peringatan. Pina jelas kaget dan anggota OSIS lainnya juga bilang begitu ke Pina. Pina jelas heran tapi dia pergi sambil minta maaf. Remelia mulai waspada ke Pina. Lalu di koridor sekolah, Pina tanya ke Amy apa Amy adalah reinkarnator. Dan Pina mulai menjelekkan tubuh aslinya Remelia yang seharusnya menjadi villain. Dan Amy semakin dijelekkan sama Pina. Pokoknya Amy dibilang sebagai orang yang merusak cerita gamenya. Amy jelas merasa sedih, tapi Amy tekadnya mulai kuat lagi karena ini demi masa depan yang lebih indah. Lalu rekap apa yang dilakukan sama Pina ke semua husbando gamenya. Jadi dia mulai deketin mereka semua, tapi terus memberikan omongan jelek ke Amy di belakang. Dan sedikit demi sedikit, Pina bisa dekat dengan husbando gamenya. Dan Pina menghina Amy yang dekat dengan mereka berempat. Tapi bagi Amy yang orangnya baik, dia kesusahan menahan emosi itu. Remelia hanya bisa mendukung dari belakang. Dan teman ceweknya yang selalu bersama Amy mulai menjadi mata-mata untuk Pina. Dan puncaknya, Amy yang mulai sendirian menaiki tangga dan Pina yang melihat itu turun di sebelahnya dan menjatuhkan dirinya sendiri. Amy jelas mau menolong, tapi dari sudut pandang orang lain, Amy seperti mendorong Pina. Dan Pina mulai yeping kalau Amy mendorong dia. Amy jelas mau bilang itu salah, tapi seluruh akademi sudah membenci Amy. Dan beberapa hari setelah itu, di pesta kerajaan, di cerita aslinya, Remelia yang dituduh dan Willard membatalkan pertunangannya. Dan dengan semua tekanan itu, Amy yang seorang gadis biasa jatuh ke jurang keputusasaan. Tapi Remelia mengambil kembali tubuhnya dan bilang kalau dan bersumpah dia tidak akan berbohong dengan mengakui kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Semua orang jelas kaget dengan itu. Remelia bilang kalau jiwanya Amy seperti sedang dalam keadaan koma di dalam tubuhnya. Dan cuma Remelia saja yang mengetahui kalau Amy itu tidak bersalah. Makanya sekarang Remelia yang akan melindungi Amy dengan mendapatkan kebahagiaan untuk Remelia yang diidamkan sama Amy. Lalu Remelia dan Willard mulai berdebat. Dan Willard menyuruh Remelia untuk mengakui saja kesalahannya. Tapi Remelia bilang kalau semua bukti itu sudah dibuat-buat. Willard mukanya kesel dan menyuruh penjaga membawa Remelia keluar. Lalu di ruang khusus, Raja dan ayahnya Remelia datang. Padahal Raja mau Remelia menjadi menantunya. Tapi dengan keadaan begini, dia sudah terima soal itu. Remelia juga sudah paham karena dia menerima hukuman dikurung di wilayah terpencil Graupner. Dan Remelia akan senang hati menerima hukuman itu. Dan si Raja menerimanya. Setelah keluar, Remelia merenung. Karena sekarang dia tidak memiliki kekuatan politik sama sekali. Makanya sekarang dia mundur. Dan dia berjanji ke mereka semua untuk balas dendam. Ini untuk Amy, terutama ke Pina si babi. Lalu Remelia mengunjungi bapaknya dan bapaknya itu sudah kesel. Jadi Remelia memberikan penawaran kalau biarkan dia mengurus wilayah kecil itu sendiri. Bapaknya agak curiga, tapi Remelia bilang kalau dia akan memberikan hak paten untuk semua produk yang pernah dia buat. Bapaknya jelas mau kalau dapat duit dan Remelia harus bahagia untuk Amy dan mulai menebarkan sihir laba-labanya agar bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan pembalasan dendam Remelia ke mereka semua baru saja dimulai. Lalu Remelia yang berada di wilayah dia membuat batu sihir dan dia mendapatkan info yang dia cari dari laba-laba yang dia sebar.
dan ada yang menguasai Remilia. Jadi Remilia menggunakan sihir teleportasi untuk mencapai tujuannya. Remilia bilang kalau ini bukanlah kesalahan para penjaga, itu karena dia sendiri yang bisa menggunakan sihir teleportasi. Dan di cerita aslinya, Remilia memiliki banyak kemampuan untuk menghalangi heroin lainnya, tapi sekarang dia sudah kembali mendapatkan tubuhnya. Dan sekarang dia akan menunjukkan kekuatan asli sang villainess. Dan Remilia berjanji kalau dia akan membuat dunia di mana Amy bisa bahagia nantinya. Kita balik sebentar, pas Remilia memberikan semua pelayan yang ada di rumahnya uang pensiun. Mereka jelas penasaran, Remilia bilang itu untuk uang pasongan mereka. Dan mereka sudah dibuatkan surat rekomendasi. Jadi Remilia membuat beberapa alasan yang sedih, mereka terharu dan setuju. Di perjalanan, para pelayan dihentikan sama pengawas Remilia. Dan mereka mau bertanya ke pelayan itu. Balik ke Remilia, dia sekarang sudah berhasil membuat penghalang. Lalu Remilia merenung karena dia masih tidak bisa percaya dengan orang lain. Mungkin itu anak buahnya Pina. Dan tiba-tiba perutnya Remilia berbunyi. Jadi dia baru ingat kalau dia sekarang harus makan karena sudah kembali ke tubuh aslinya. Lalu dia membuat pancake karena dia memang ingin mencoba makanan kesukaan Amy. Lalu dia merasa sepi sekali. Tapi dia senang karena dia bisa merasa setenang itu. Karena sekarang cuma ada dia dan Amy. Apalagi dengan pengalaman Amy, dia bakal bisa hidup dengan bebas. Lalu kita balik pas Remilia masuk ke toko itu. Di sana Remilia melihat parfum pengikat. Si pedagang jelas-jelasin efek parfum itu yang bisa membuat orang lain jatuh cinta ke targetnya. Remilia kaget karena itu beneran ada. Dan katanya itu adalah item premium yang ada di dalam gamenya. Jadi Remilia berpikir kalau Pina pasti menggunakan parfum dan ramuan itu untuk meningkatkan cinta semua orang di akademi ke Pina. Dan Amy yang bilang kalau makanan yang diberi sama Pina itu berbahaya, tapi para orang tolol itu enggak peduli. Dan meskipun itu tidak mencuci otak mereka, dengan kata lain, para tolol itu senang melihat Amy yang menderita. Remilia makin yakin karena lokasi ibu kota dengan toko ini dekat. Pina pasti sering kesini. Dan langkah awal Remilia untuk balas dendamnya mudah banget dengan menghancurkan toko premium itu. Jadi penjaga toko tanya apa Remilia mau beli ramuannya. Remilia bilang enggak. Penjaga toko jelas agak kesel karena ini toko yang tidak bisa dimasuki sembarangan. Remilia bilang yang dia inginkan di sini bukanlah barang tapi si penjaga toko itu. Jelas dia bingung. Lalu Remilia melepaskan penutup kepalanya dan dia memiliki telinga panjang. Tapi Remilia senang karena memang ada di sini. Jadi Remilia memperkenalkan dirinya ke Tuan Iblis penjaga toko. Dan dia ini sudah mendengar gosip soal Remilia. Jadi penjaga toko bilang kalau Remilia akan membasmi mereka agar bisa masuk ke bangsawan lagi. Remilia just bilang enggak, tapi dia membuat penawaran. Dia itu mau semua bangsawan iblis bersembunyi di desa dia. Penjaga toko jelas curiga. Lalu Remilia bilang kalau dia mau membuat desa yang makmur agar bisa balas dendam ke para bajingan yang memfitnah dia dan membuang dia. Si penjaga toko kurang terima soal jawaban itu, tapi Remilia bilang bukannya nasib mereka itu sama. Jadi mereka harus bekerja sama. Tapi sekarang Remilia cuma mau memperkenalkan dirinya saja dan memberikannya kantong yang ternyata isinya adalah batu sihir. Si penjaga toko langsung kaget dan ngecek kualitasnya. Dan itu adalah kualitas yang tinggi banget. Jelas dia tanya di mana Remilia mendapatkan batu itu. Remilia bilang dengan santai dia baru saja membuatnya sendiri sejam sebelum kemari. Dia jelas kaget lah. Lalu Remilia memberikan uang sebagai jaminannya. Penjaga toko bilang ini Remilia pasti gila. Remilia bilang yap, dia memang gadis yang gila yang mencoba membawa para iblis untuk tinggal di desa terpencil setelah dia dibuang. Jadi setidaknya dia harus begini agar dianggap serius.
Lalu mereka ngobrol, lalu Remilia bilang dia mendengar soal dunia iblis adalah tempat yang tidak layak untuk ditinggali. Dan jumlah mereka tinggal 30.000 saja dan banyak yang pergi ke dunia manusia. Tapi dengan tinggal di desa Remilia, dia bisa berbisnis dan pasti akan lancar. Si penjaga toko cuma bisa kagum dengan semua informasi Remilia. Lalu Remilia pergi dan akan meminta jawabannya nanti saja. Tapi penjaga toko tanya, kenapa gadis secerdik Remilia diusir? Remilia bilang, karena Amy masih belum tahu soal item dunia iblis yang membuat manusia kehilangan kewarasan. Lalu Remilia pergi dan penjaga toko kagum dengan Remilia yang mau membuat desa iblis. Lalu Remilia merenung, ke depannya dia harus mencari bawahannya. Dan para bangsa iblis tidak akan bisa terkena ramuan cinta, jadi aman saja. Makanya Remilia sang villainess akan membuat desa agar manusia dan iblis bisa hidup bahagia. Dan dia nggak akan susah-susah seperti menangkap bangsa iblis, malahan dia akan memberikan pelayanan sampai mereka memuji Remilia. Dan Remilia latihan senyuman polosnya di kaca. Dan dia penasaran apa tadi di toko dia senyum seperti Amy. Lalu penjaga toko terima dengan kerjasama Remilia. Remilia juga senang dan memberikan informasi ke penjaga toko untuk berhenti menjual kedua barang itu. Penjaga toko jelas sedih karena itu barang paling laku. Remilia bilang kalau para bangsawan mulai penasaran dengan Pina yang mendapatkan barang itu. Jadi Remilia menyarankan untuk pindah ke kota di dekat desa dia. Si penjaga toko menerimanya. Remilia senang karena akses Pina untuk item premium sudah hilang. Dan satu hal lagi, Remilia meminta sesuatu ke penjaga toko. Lalu ke penjaga A dan si B yang sekarang mengawasi Remilia. Tapi kegiatan Remilia sangat aneh bagi mereka. Karena Remilia mendaftar ke guild petualang, mereka jelas menghina Remilia yang sok menjadi petualang. Tapi Remilia mengeluarkan item yang langka semuanya. Mereka jelas kaget. Lalu si penjaga toko muncul dan mereka memainkan sandiwara mereka di depan keduanya. Dan mereka fokus mendengar obrolan Remilia dengan si penjaga toko. Lalu penjaga toko tanya, apa yang akan Remilia lakukan dengan mengambil uang yang banyak banget sekarang? Remilia bilang kalau dia mau menjadi pemimpin desa yang baik dan benar. Si A dan B jelas kaget dengan omong kosong Remilia. Dan Remilia bilang kalau dia mau membuat desa menjadi tempat yang bahagia. Tapi si A dan B bilang kalau Remilia sudah terlambat menjadi gadis yang baik. Setelah itu Remilia mengambil misi pertama dia dan Remilia memasuki dungeon yang sudah ditaklukkan. Awalnya si A memasuk tapi si B bilang enggak perlu. Apalagi jalan masuk dan keluarnya cuma satu. Jadi mereka menunggu di luar. Remilia senang karena rencana dia berhasil dengan penjaga toko. Lalu Remilia menemukan ruangan rahasia. Dan di sana ada cincin yang menaikkan seluruh status seseorang. Dan fakta bahwa Remilia mendapatkan cincin itu berarti Pina belum melakukan proses plot ceritanya. Dan kayaknya dia sekarang lebih fokus untuk mendapatkan hati semua cowok. Meskipun para cowok sudah kuat, tapi level mereka itu masih belum cukup untuk mengalahkan Raja Iblis. Dan Remilia tertawa karena sekarang dunia tidak perlu untuk diselamatkan lagi. Karena Remilia sang villainess yang akan menghancurkan dunia sudah tidak ada lagi. Karena mereka tidak akan meninggalkan tugasnya untuk menaikkan level seperti di gamenya. Dan di dalam gamenya, Remilia yang dihianati sama Willard mulai jatuh ke dalam keputusasaan dan menemukan cara memanggil Raja Iblis dan membuat kesepakatan. Dan mulai muncul miasma yang meliputi dunia dan banyak monster yang bermunculan. Tapi sang Star Maiden memundurkan miasma yang mencemari dunia. Dan dengan bantuan mereka, dia menaklukkan dungeon dan mengalahkan sang Raja Iblis. Seharusnya ceritanya begitu, tapi Remilia sekarang menggunakan itu untuk meraih kemenangannya. Remilia mulai menghina Pina karena dia sang villainess akan. Lalu si pengawas A dan B diserang sama monster. Jelas mereka mencoba melawannya. Dan di sana pas banget penduduk lokal dan pas si A mau menolong mereka, Remilia dengan mudahnya mengalahkan monster itu. Lalu Remilia merenung kalau dia akan menjadi penyelamat
dunia sebelum Star Maiden bisa melakukan apapun, karena dia akan mengambil semua alasan keberadaan Star Maiden. Lalu Remilia diberikan uang sama penduduk itu, tapi Remilia menolaknya dan dia memberikan manisan ke anak kecil itu. Dan si anak kagum ke Remilia dan panggil Remilia dengan Nona Santa. Remilia kaget, lalu dia membawa barangnya ke kuil. Dan pas perjalanan pulangnya, si pengawas A dan B memberikan tumpangan ke Remilia. Si B dia sundere, tapi Remilia tahu dan Remilia berterima kasih. Lalu Remilia merenung, yang seharusnya mendapatkan julukan Nona Santa adalah Amy. Lalu di sebuah desa di gurun ada hujan turun. Warganya jelas bahagia dan Remilia dilihatin menggunakan sihir. Si pemimpin wilayah itu berterima kasih ke Remilia. Tapi Remilia bilang dia cuma melakukan tugas yang diberikan sama Tuhan. Lalu Remilia pergi. Satu warga bilang kalau dia mendengar rumor soal Remilia dan Star Maiden. Dan mereka enggak percaya dengan rumor itu. Mereka malah membenci Pina. Remilia mendengar itu menggunakan sihir senang karena persepsi semua orang ke Remilia mulai berubah dan Remilia sudah mendapatkan kunci kelima dari kerajaan Gurun. Jadi itu sudah beberapa bulan setelah Remilia memutuskan untuk menamatkan game ini dan dia keliling mengalahkan masalah yang ada di gamenya. Dan dengan masalah itu sudah selesai, jadi dia bisa melanjutkan rencana selanjutnya. Tapi dia harus membuat alibi dan balik ke desa dia. Dan di desa ada anak kecil yang senang melihat Remilia. Lalu mereka mulai ngobrol sambil berjalan. Dan Remilia tanya di mana Kades berada. Jadi Kades adalah Tourne. Dan Remilia bilang kalau Tourne mulai terbiasa menjadi Kades. Remilia bilang awalnya Tourne kesini cuma untuk bersembunyi dari masalah ramuan pemikat itu. Tapi sekarang dia malah beneran menjadi Kades. Tourne bilang meskipun dia menjadi Kades, tapi dia itu masih pebisnis. Tapi Remilia mendengar info kalau Tourne menggunakan dananya sendiri untuk memperbaiki desa. Padahal pebisnis nggak akan menggunakan uangnya selain keuntungan dirinya. Tourne jelas malu. Tapi Remilia berterima kasih. Tourne bilang seharusnya mereka yang berterima kasih karena mereka bisa bersama adalah impian mereka. Termasuk anak-anak itu yang dulunya berada di daerah kumuh. Dan sekarang mereka menjadi anak-anak yang sehat. Remilia juga senang karena dia cuma melakukan tugasnya. Dan Remilia mengingat pas pertama kalinya mereka datang ke sini. Remilia jelas bersikap baik, tapi mereka ketakutan dengan Remilia. Remilia paham dengan mereka karena bagaimana hidup mereka selama ini, dan yang bisa menyelamatkan dunia cuma Star Maiden, dan ras iblis ini cuma menjadi batu loncatan untuk Pina. Makanya mereka bersikap baik ke mereka. Mereka diberikan makan, tempat tinggal, dan mengajari mereka melakukan tugas. Lalu suatu hari, pas Remilia dan Tourne lagi ngobrol soal panen mereka, anak-anak masuk karena ada yang sakit. Jadi si muda nomor 2 merasa bersalah karena tidak minta bantuan ke Remilia. Karena dia itu masih takut kalau dibenci sama bangsawan lainnya. Makanya dia mau dibuang saja kalau Remilia mau menyembuhkan si paling kecil. Tapi Remilia bilang kalau dia sudah paham dengan mereka dan kesehatan mereka adalah kewajiban Remilia. Awalnya Tourne masih curiga dengan Remilia, tapi setelah melihat itu Tourne makin percaya dengan Remilia. Dan setelahnya, dengan bantuan anak-anak itu, Remilia makin mudah meyakinkan para iblis lainnya untuk percaya ke desa ini. Dan Remilia juga membuat produk baru menggunakan keistimewaan ras iblis yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Dan penjualannya, Tourne bisa menjualnya ke ibu kota. Lalu Remilia akan pergi. Tourne jelas kaget, padahal Remilia baru saja balik. Si anak-anak juga khawatir dengan Remilia yang sudah mau pergi lagi. Dan mereka meminta setidaknya dia tinggal semalam saja. Remilia yang mendengar kata mereka bakal menunda kepergiannya sampai besok. Dan mereka membuat pesta makan malam bersama. Setelahnya Remilia sampai di kerajaan Dwarf, kota gua. Dan pas Remilia berkeliling, dia merenung dengan penduduknya yang banyak subspesies. Lalu ada yang menabrak Remilia, dan pas hampir terjatuh, Remilia menangkapnya. Di dalam hatinya Remilia senang karena dia bertemu dengan putri dari kerajaan Dwarf, Putri Sarastil.
tapi Sarastil menggunakan nama Sarah. Jadi di kerajaan dwarf, titisan dewa api berada. Lalu Remilia dan Sarastil keliling kotanya. Dan pas istirahat, Remilia menceritakan perjalanannya. Dan Remilia tanya, apa boleh dia ketemu sama Putri Kuil dengan gampangnya? Karena bangsawan negara ini bahkan susah bertemu dengannya. Sarastal bilang, enggak apa-apa. Lalu mereka berpisah, dan Sarastal ingin Remilia menceritakan perjalanannya lagi. Lalu di kuil para dwarf, ada yang memanggil Remilia. Dan rencana Remilia berhasil untuk dekat dengan putri kedua. Sebelum bertemu dengan putri kuil, Remilia merenung, si Pina pasti bakal gak bisa dekat dengan Sarastil karena Pina tidak terlalu akrab dengan sesama perempuan. Tapi dengan sifat Emi, jadinya Remilia bisa akrab. Dan untuk melewati babak akhir game ini, dia harus menundukkan sang titisan dewa api terlebih dahulu. Jadi Putri Kuil sudah mendengar cerita Remilia dari adiknya tentang Remilia yang menerima wahyu dan berkeliling dunia untuk menolong orang-orang. Dan rumor soal Remilia sudah menyebar ke sini juga. Jadi dia tanya apa tujuan Remilia bertemu dengannya. Remilia merenung dengan tekanan sihir Putri Kuil. Tapi dengan cerita penerima wahyu, dia bisa melewati pertanyaan itu. Jadi Remilia bilang kalau dia mendapatkan wahyu untuk melihat masa depan dari Tuhannya. Tapi Tuhannya bukanlah Tuhan yang dapat dijumpai di dunia ini. Dan Remilia diberitahu bakal terjadinya kehancuran dunia. Dan tujuan Remilia adalah mendapatkan baju sirah keramat yang ditempa oleh sang titisan dewa api. Dan Putri Kuil jelas kagum dan bilang belum pernah ada permintaan seliar itu setelah pahlawan sebelumnya muncul. Dan Remilia pasti tahu tentang apa yang terkandung di dalam baju sirahnya. Remilia sudah tahu, jadi si putri tanya siapa yang akan dihabisi sama Remilia menggunakan baju sirah itu. Jadi itulah baju sirah yang bisa melakukan penghakiman kepada dewa. Lalu Remilia bilang sang penguasa surga dan juga pencipta dunia. Putri Kuil jelas tertawa, apalagi itu adalah dewa terkuat. Tapi Remilia bilang kalau kedua dewa itu adalah sumber masalah dari sebuah miasma yang nantinya menghancurkan dunia. Putri Kuil jelas tanya, kenapa dewa yang mengatur selama ini adalah sumber dari miasma? Jadi Remilia bilang dia mendapatkan informasi ini dari Tuhannya dan gambaran masa depan dari kehancuran dunia. Jadi pada awalnya dunia dibagi menjadi dua alam, baka atau surga dan fana atau bumi. Awalnya para dewa tinggal di surga dan manusia, elf dan dwarf tinggal di bumi. Dan di masa lalu ada satu dewa purba yang menggabungkan dunia iblis dan manusia menjadi satu bumi, dan mereka dipisahkan menggunakan benua. Kemudian itu berawal dari bangsa iblis yang mengetahui keberadaan manusia di benua yang lain. Dewa purba mulai sering turun untuk menampakkan wajahnya. Dia mulai disembah dan diberi julukan sang pencipta dunia. Setelahnya para dewa lain juga tertarik, jadi ada yang turun juga membawa hal baru ke bumi. Setelahnya para manusia mulai bergantung dengan para dewa, dan manusia mulai membangun kuil dan tempat ibadah. Putri Kuil jelas kagum dengan pengetahuan Remilia tentang pengetahuan soal dewa. Tapi Putri Kuil belum mendengar apa hubungan kedua dewa itu dengan miasma. Jadi Remilia bilang, dewa memang bisa memberikan mujizat yang tak terbatas, tapi seperti ada sedikit masalah. Ketika dewa menggunakan kekuatan di surga, tidak akan ada masalah. Tapi itu berubah ketika dewa menggunakan kekuatannya di bumi. Dewa tersebut akan mengalami sesuatu yang dikenal sebagai rasa lelah. Lalu dewa akan mengeluarkan sebuah endapan yang disebut miasma. Oleh sebab itu, para dewa mulai berhenti turun ke bumi dan menyalurkan kekuatannya melalui pendeta atau pemuka agama. Tapi jika ada dewa yang terlalu lama tinggal, endapannya akan terkumpul menjadi banyak dan tidak bisa kembali ke surga. Dan itulah yang terjadi ke dewa pencipta yang sedang tertahan di dunia iblis. Itulah alasan dunia iblis diselimuti oleh miasma yang tebal. Remilia mengira dewa pencipta pasti sadar soal itu, tapi dia tidak bisa kembali ke surga. Itu disebabkan oleh dewa yang disebut penguasa surga. Jadi, Dewi Permunian mengambil
peran untuk membersihkan endapan itu, tapi setelah lamaran dewa penguasa surga ditolak, Dewi Permunian dikurung. Putri Kuil jelas kaget dengan pengetahuan Remilia. Remilia lanjut, meskipun miasma sekarang tidak menyebar dengan cepat, tapi miasma masih belum hilang. Itulah mengapa Dewi Pencipta menjadi jahat dan harus segera dibasmi sebelum menghancurkan dunia. Dan Remilia akan mencegah masa depan itu. Makanya dia sekarang meminta bantuan ke Putri Kuil untuk membuat sirah keramat. Putri Kuil tanya, apa Remilia tidak merasa takut karena akan melawan dewa? Remilia malah tersenyum saat dia melihat orang yang dia cintai jatuh ke keputusasaan dan hanya bisa mengharapkan keajaiban. Menurut dia, membunuh dewa itu gampang. Putri Kuil jelas senang dengan jawaban Remilia. Jadi Putri Kuil terima, Remilia jelas terima kasih. Dan pas mau ditanya materialnya, Remilia sudah siap. Remilia juga berjanji setelah melahkan kedua dewa itu, dia akan mengembalikan zirahnya. Karena di masa depan, dia tidak mau manusia atau dewa menggunakannya untuk konflik. Dan untuk pemilihannya, Putri Kuil bisa memilihnya. Putri Kuil senang dengan jawaban Remilia dan menganugerahkan Remilia dengan kekuatan apinya. Dan singkatnya, baju sirahnya jadi. Lalu Remilia pergi ke sebuah tempat. Dan sebelum pertarungan dimulai, dia bilang kepada para dewa, bisakah mereka menghilang demi Emi, dunianya Remilia. Tapi situ aja dulu karena sudah panjang banget chapternya. Dan nantiin saja part berikut videonya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.